Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widayanti dengan NIM PMN 23014. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Konvensi 1951. Konvensi 1951 atau Convention Relating to the Status of Refugees 1951 adalah perjanjian internasional yang mengatur hak dan kewajiban pengungsi. Konvensi ini disahkan pada tanggal 22 April 1954 dan mengatur definisi pengungsi. Langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara untuk melindungi pengungsi, serta tangan-tangan yang harus diberikan kepada mereka. Konvensi 1951 merupakan salah satu dari beberapa perjanjian internasional yang digunakan oleh United Nations High Commission of Refugees UNHCR dalam mengenai pengungsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuryati dengan NIM PMM 23015. Jadi saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana awal mulanya adanya Konvensi 1951. Jadi Konvensi 1951 atau dikenal sebagai Convention Relation to the Status of Refugees 1951. Dia lahir sebagai respon terhadap krisis pengungsi pasca Perang Dunia II. Konvensi ini disahkan pada tanggal 28 Juli 1951 di Jenewa, Swiss dan mulai berlaku pada tanggal 22 April 1954. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pengungsi dan menetapkan hak serta kewajiban bagi negara-negara pihak dan menangani pengungsi. Konvensi 1951 juga menyediakan definisi yang jelas mengenai siapa yang dianggap sebagai pengungsi dan hak-hak yang harus mereka terima. Terima kasih. Nama saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 13122000006. Di sini saya akan menjelaskan apakah ada dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951. Terdapat beberapa dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifik tidak mengatur mengenai pengungsi, tetapi terdapat beberapa prinsip dan ketentuan yang dapat menjadi dasar hukum untuk meratifikasi konvensi tersebut. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, prinsip kemanusiaan. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki prinsip kemanusiaan yang mendasari perlindungan terhadap sesama manusia termasuk pengungsi. Yang kedua, prinsip keadilan sosial, di mana Undang-Undang Dasar 1945 mengandung prinsip keadilan sosial yang dapat menjadi dasar hukum untuk memberikan perlindungan hak-hak yang adil bagi para pengungsi. Lalu yang ketiga, prinsip hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengandung prinsip hak asasi manusia yang meliputi hak-hak yang harus diberikan kepada para pengungsi sesuai dengan yang ada dalam Konvensi 1951. Dengan mempertimbangkan dasar hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia dapat meratifikasi Konvensi 1951 sebagai wujud komitmen untuk melindungi hak-hak pengungsi sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nama saya Bella Mayasari, NIM 13122000048. Apakah Indonesia wajib atau tidak meratifikasi Konvensi 1951 atau harus menunggu? Nah, menurut pendapat kelompok kami, Indonesia tidak harus menerima pengungsi, apalagi yang terkait di negara kita ini, karena tidak meratifikasi Konvensi 1951. Selain belum meratifikasi, nah Indonesia
menerima pengungsi ini ada tantangan karena ada beberapa faktor dari keterbatasan sumber daya, yaitu termasuk masalah kesehatan mental dan fisik, terus layanan kesehatan dan pendidikan yang tidak memadai. Lalu koordinasi antar lembaga. Nah, koordinasi antar pemerintah daerah dan lembaga terkait masih kurang dalam menangani pengungsi ini. Nomor 3, penentuan status pengungsi ini belum optimal pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terus adanya konflik sosial. Nanti pasti ada konflik antara pengungsi dan masyarakat setempat. Entah itu konflik melalui sosial media yang diterima terkait kebijakan pemerintah ataupun langsung antar masyarakat setempat. Lalu yang terakhir itu kebijakan perlindungan. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian sebagai landasan hukum untuk penanganannya pengungsi. Namun masih terdapat perdebatan terkait pelindungan hukum bagi pengungsi tersebut. Perdebatan dari masyarakat maupun dari pengungsinya itu. Nah, itu pendapat dari kelompok kita. Sekian, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bista Rehan dengan NIM 13122000343 dengan teman saya Mas Dede Samudra. Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi dan perlindungan hukum bagi pengungsi di Indonesia. Namun terdapat perbedaan mengenai apakah Indonesia perlu meratifikasi konvensi tersebut. Nah, menurut Mas Dede ini, apakah Indonesia perlu meratifikasi konvensi 1951? Kalau menurut saya sih tidak perlu, Mas. Karena Indonesia sendiri sudah memiliki Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang dapat digunakan untuk menangani pengungsi. Ya. Selain itu, keamanan yang menjadi hambatan dalam ratifikasi konvensi tersebut. Oleh karena itu, apakah Indonesia perlu meratifikasi konvensi 1951 masih menjadi perdebatan sampai sekarang, tergantung pandangan masing-masing sih, Mas. Kalau menurut saya tidak perlu. Oke, terima kasih Mas Dede pendapatnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Ramadan dengan NIM 13121000131. Di sini saya akan menanyakan kepada Mas Faris, dasar hukum apa yang bisa menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi 1951? Menurut saya ya Mas ya, Indonesia itu memiliki beberapa dasar hukum yang dapat menjadi pertimbangan untuk meraih Konvensi 1951. Meratifikasi maksudnya Mas. Tentang pengungsi, beberapa dasar hukum tersebut antara lain yaitu Mas ya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Mas. Itu ya tentang imigrasi Mas. Undang-undang ini ya mengatur untuk ketentuan bagi orang-orang asing yang datang ke Indonesia. Itu yang pertama Mas. Yang kedua ada ketentuan non diskriminasi Mas. Itu adalah pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip non diskriminasi terhadap pengungsi yang merupakan salah satu prinsip utama dalam Konvensi 1995. Oke, itu yang kedua Mas. Yang ketiga adalah rancangan peraturan presiden. Pemerintahan Indonesia juga telah menyiapkan rancangan peraturan presiden mengenai pengungsi yang dapat menjadi landasan hukum untuk pengungsi-pengungsi yang ada di Indonesia. Itu menurut saya Mas. Baik. Meskipun demikian Mas ya, Indonesia juga menghadapi beberapa hambatan dalam ratifikasi Konvensi 1951 tersebut, termasuk ketentuan politik, ekonomi, dan keamanan, serta pertimbangan mengenai manfaat dan kewajiban yang akan didapat dengan meratifikasi konvensi tersebut. Oleh karena itu, menurut saya keputusan untuk meratifikasi Konvensi 1951 ini perlu dipertimbangkan secara komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Mas Faris atas waktunya.